Jadi Bapak Ibu harapannya eh, hari ini Bapak Ibu betul-betul dapat melihat kurikulum P5 tersebut dan PPRA-nya yang dapat diimplementasikan di Bapak Ibu yang kita belajar hari ini sebenarnya dari pertama pertemuan sampai hari ini sebenarnya untuk membekali Bapak Ibu eh, dalam kurikulum Merdeka. Jadi pemerintah saat ini dalam menerapkan kurikulum Merdeka tidak sama dengan kurikulum K13 dulu yang Bapak Ibu semua dipanggil oleh dinas, ditutor masing-masing diberikan pelatihan tidak. Jadi Bapak Ibu melalui kegiatan seperti ini ada PPG, ada kegiatan lain, disitulah kesempatan pemerintah memberikan materi tentang kurikulum Merdeka ataupun pengenalan kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu harapannya ini dapat yang diberikan ini merubah paradigma pendidikan. Jadi Bapak Ibu yang mempraktekkan pendidikan sebelumnya di K13 dan KTST, di kurikulum mereka ada perubahan paradigma. Jadi Bapak Ibu kalau dia harapan Bapak Ibu, oh saya mau dipanggil, nanti saya tunggu dipanggil oleh dinas pendidikan setempat untuk ikut pelatihan kurikulum mereka. Itu tidak akan bakal ada Bu. Kecuali sekolah Bapak Ibu bagian daripada sekolah penggerak ataupun Bapak Ibu menjadi guru penggerak. Itu mungkin akan diberi materi tersebut pada saat Bapak Ibu mengikuti guru penggeraknya. Jadi Bapak Ibu nanti ya, Bapak Ibu nanti kalau ini akan dibantu oleh sekolah lain yang sudah melakukan kurikulum Merdeka untuk mendampingi Bapak Ibu di masing-masing daerah. Jadi Bapak Ibu bukan didampingi oleh dinas, tetapi sekolah Bapak Ibu lain ya di daerah Bapak Ibu yang sudah penggerak dan dia menjadi sekolah yang bagus itu akan diwajibkan nanti mendampingi Bapak Ibu di sekolah yang belum sekolah penggerak. Jadi dinas itu tidak berperan dalam memanggil Bapak Ibu untuk mengikuti pelatihan mereka tidak. Jadi Bapak Ibu harus cari sendiri informasinya apakah di PMM ataupun di tempat lain. Oke Bapak Ibu, ini harapannya Bapak Ibu. Ini kan cuma satu kali pertemuan P5 ini. Jadi Bapak Ibu hari ini benar-benar dipahami. Jangan sampai setelah Zoom ini nanti ada lagi timbul pertanyaan kenapa ini kenapa itu ya itu Bapak Ibu. Jadi di sini ada madrasah, ada sekolah. Jadi yang madrasah itu gabungan antara P5 dan PPRA. Tetapi kalau yang Kemendikbud, ya yang dari sekolah dasar atau SMP, itu cuma fokus pada P5 saja. Jadi Bapak Ibu posisikan diri jika madrasah, jadi saya harus mengikuti P5 dan PPRA. Tapi jika saya dari Kemendikbud ataupun dari Kemendikbud dari SD, SMP, SMA, berarti fokus pada P5 saja. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya akan share dulu materi yang kita belajar hari ini. Oke Bapak Ibu, kita hari ini akan melihat tentang merancang profil Pancasila, ya, dan PPRA nanti karena konsepnya sama Bapak Ibu antara PPRA dan profil Pancasila sama konsepnya, cuma penambahan saja ya pada PPRA itu ada penambahan untuk madrasah, sedangkan untuk sekolah tidak ada penambahan PPRA. Jadi nanti saya akan barengi dengan yang PPRA-nya. Oke Bapak Ibu, saya meminta 3 orang ya ataupun 4 orang ada perwakilan kelas sampai saat ini ya Bapak Ibu selama mengikuti lokakarya ini tentang kurikulum mereka ataupun KOM ya, IKM implementasi kurikulum madrasah berada di nomor berapa? Nah, silakan Bapak Ibu pilih dan apa alasan Bapak Ibu memilih nomor tersebut? Apakah baru masih nomor 5 ataupun nomor 2 ataupun sudah nomor 20 ataupun sudah nomor 21. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu memilih satu nomor. Yuk, Mali, semangat, Pak. Mau pergi. Pak Zakiuddin sudah nomor berapa Pak Zakiuddin?
Pak Zakidin. Nomor 11-12, Pak. 11-12 itu merangkul dengan teman-teman. Oke. Kenapa Pak merangkul dengan teman-teman itu, Pak? Yang pertama, karena sekolah kami sekolah penggerak angkatan 3, Iya. Pak. Ya. Oke. Jadi salah satunya adalah berbagi praktik baik dengan sesama komunitas kepala sekolah atau komunitas antar teman guru, Pak. Oke. Baik, Pak Zakidin. Eh, Nur Asma, Nur Asmas, Nur Asmar. Ya, Pak. Ibu kira-kira sudah berada di mana di posisi lokakarya ini, Bu? Pak, nggak jelas, Pak, suaranya. Ibu kira-kira posisinya di mana saat ini, Bu, di lokakarya ini? Posisinya di nomor berapa? Ada gambar maksudnya, Pak? Iya, di gambar itu. Ya. Di 6 mungkin kayaknya. Di 6. Masih memanjat dan membutuh bantuan teman-teman. Iya, betul. Oke. Ada lagi? Ibu Wana, masih Ibu Wana? Ibu Aisy? Pak Suhaiman di mana Pak Suhaiman? 11-12 juga, Pak. Nomor 10, Pak. Di mana di 10? Ya. 10 itu berarti sudah berada, sudah nyaman, sudah berdiri tegak di situ Pak ya. Mulai Memahami Pak. pemahaman ada, Pak, dengan Kumer ini, dengan pelatihan lokakarya ini. Oke, Pak Suherman. Pak Hanif. Masih nomor 6, Pak. Nomor 6 harus dibantu dengan kawan lain ya untuk naik bisa manjat ya. Oke, satu lagi. Siapa yang mau menyampaikan? Ibu Dewi mungkin Dewi Yanti. Masih di nomor 6 juga, Pak. Oke, masih nomor 6 ya. Ya. Baik, Bu. Bapak Ibu, itulah refleksi Bapak Ibu dalam melihat sejauh mana Bapak Ibu sudah melakukan ataupun memahami tentang lokakarya ini. Jadi Bapak Ibu silakan nanti dapat lihat sendiri, jangan sampai Bapak Ibu berada di posisi kelima. Ya, posisi kelima masih tidur ya. Ataupun sudah posisi 14 dan terjun bebas. Adapun posisi ke-13 termenung, apa yang dipikirkan, yang Bapak Ibu pikirkan tidak tahu ya. Oke. Posisi 14 itu sudah terjun bebas Pak itu. Sudah bisa memanjat, sudah berusaha naik ke atas, sudah ditolong sama teman, tetapi temannya tidak peduli langsung. Jadi tidak mudah jadi pembelajaran Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, saya lanjut materinya ya. Oke. Nah ini. Oke, apa yang kita inginkan dari profil pelajar Pancasila? Yaitu profil pelajar Pancasila ini merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional. Ya. Kemarin kita sudah lihat di tujuan pendidikan nasional. Profil pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi pendidik. Jadi kata-kata di sini adalah membangun karakter ya, dan kompetensi peserta didik. Itu yang diharapkan dari profil Pancasila. Jadi profil Pancasila merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten ya, dan dapat memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Ya, bukan nilai yang ada pada 5 itu, tapi pada nilai dimensi yang diinginkan di Pancasila. Pernyataan ini memuat 3 kata kunci. Yang pertama, di situ kita harus menjadikan pelajar kita adalah pelajar sepanjang hayat, ya, kompeten dan nilai-nilai Pancasila. Ini pelajar sepanjang hayat, bagaimana kita membentuk siswa kita supaya dia mau belajar sepanjang hayat dan dia ada kompetensinya, potensi keilmuannya ada, dan dia ada karakter yang bagus. Ya, nanti setelah lulus dari kita,
dia pada saat kembali ke masyarakatnya, dia dianggap sebagai pelajar, jadi dianggap tidak pernah menjadi pelajar. Dia apa? Nilai-nilai ataupun kelakuannya itu sesuai dengan budaya ataupun dengan tata krama yang ada. Hal ini menunjukkan adanya paduan antara penguatan identitas khas bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, sebagai rujukan karakter pelajar Indonesia. Jadi apa? Khas tadi kan ini memang didengungkan bagaimana dalam nilai Pancasila itu menjadi khas kita di bangsa Indonesia ya. Dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan ya, pengembangan sumber daya manusia dalam konteks pengembangan abad 21. Jadi apa? Ini harapannya kenapa kita siswa harus kritis, kenapa siswa kita harus mandiri, kenapa kita siswa harus berkemerdekaan global. Ada apa? Untuk menyesuaikan dengan konteks di abad 21 ini. Oleh karena itu, sederhananya, profil pelajar Pancasila adalah seperangkat kompetensi yang diharapkan tercapai oleh pelajar Indonesia. Jadi apa? Ini selain intrakurikuler kemarin di yang kita minta, tetapi di sini harus ada juga bahwa kompetensi lain yang tentang karakternya, yaitu kompetensi yang menyangkut dengan karakternya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu sekilas apa tentang apa yang dikatakan dengan profil Pancasila. Oke, nah, ini profil Pancasilanya. Di sini ada 6 dimensi. Yang pertama, ya, beriman, ketakwaan yang hak esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkemerdekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang keenam, mulai kritis. Yang ke Pak Ibu, ini di sekolah umum pakai yang ini, 6 ini. Ya. Keenam dimensi ini disebut perlu dilihat saya dan khususnya nilai Pancasila. Ini yang dilihat di Kemendikbud ataupun di sekolah umum. Bapak Ibu yang mengajar di sekolah madrasah, ya. Tadi sudah ada 6 yang kita minta di situ. Yang madrasah bagaimana Bapak Ibu? Yang madrasah khusus yang madrasah, Bapak Ibu akan mengambil profil Pancasila gabungan antara PPRA tersebut dengan profil Pancasila dengan PPRA. Jadi ada gabungannya. Oke, ini saya tambah yang madrasah dulu biar Bapak Ibu sinkron nanti biar ada gambaran tentang madrasahnya. Ya, tentang madrasah. Jadi Bapak Ibu yang di madrasah, ya, yang madrasah Bapak Ibu akan melihat Bapak Ibu 2 dimensi, ya, adapun profil Pancasilanya dan menyangkut dengan PPRA-nya. Kalau ini punya dimensi Pancasila yang sudah disebutkan di tadi, ya. Di Bapak Ibu di madrasah selain yang tadi yang 6 tadi itu diminta menggunakan 10 nilai berikut ini: berkeadaban, ta'adud, ya. Yang kedua keteladanan, qudwahnya. Yang ketiga kewarganegaraan dan kebangsaan, mutawatanahnya. Itu yang kita minta tadi di kurikulum sebenarnya. Kalau kita lihat dari isi-isi ini, itu berkeadaban, keteladanan itu bisa muncul di nanti di kemerdekaan di bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak. Yang berkewarganegaraan dan kebangsaan itu buat profil Pancasilanya itu dapat digabungkan dengan berkemerdekaan global. Selanjutnya ada mengambil jalan tengah, tawasud, ya. Ada yang berimbang, tawadun, lurus dan tegas, ya. Kesetaraan, musyawarah, toleransi, ya, dinamis dan aktif. Itu Bapak Ibu yang dikatakan ini profil rahmatan lil alamin yang harus ada pada madrasah. Jadi ada 10 dia.
Dimulai dari tadi pertama berkeadaban, keteladanan, kewarganegaraan dan kebangsaan, mengambil yang tengah, berimbang, tawadun, lurus dan tegas, kesetaraan, musyawarah, toleransi dan dinamis dan inovatif. Itu yang harus ada di madrasah, di madrasah. Jadi selain 6 ditambah yang 10 tadi, yang 10 ini. Jadi bagi yang Kemendikbud ya silakan gunakan yang 10, yang 6 tadi. Oke, itu sekilas. Ini Bapak Ibu silakan tanya dulu di mana yang tidak pahami tentang dimensi itu dulu sebelum saya lanjut ke yang lainnya. Oke, silakan Bapak Ibu. Ya, Pak. Silakan. Ada pertanyaan silakan. Iya, Pak. Tanya, Pak. Silakan. Tentang PRA tadi. Iya. Ketika dalam penyusunan RPP itu Ya. apakah keseluruhan PRA itu umpamanya materinya tentang Rasulullah di Makkah umpamanya. Apa seluruhnya dimasukkan atau satu saja? Oke, ini kita bedakan dulu, Pak. Jadi pertama ada profil Pancasila yang kita dalam pembelajaran. Ya. Ya. Yang kedua, ada dia kalau kita ikut dalam pembelajaran itu namanya masih intrakurikuler. Proses pelaksanaannya ini sama untuk semua, apakah menggunakan profil Pancasila ataupun PPRA ataupun digabungkan, itu tidak semua harus 6, harus 10 itu harus ada di dalam satu modul. Tetapi silakan dilihat kira-kira ini materi ini contoh untuk karakter saya bisa mengambil dimensi yang mana. Nah, Oh, ini ya, saya ya. lihat semua ditulis 1-10 ataupun yang Kemendikbud menggunakan ini semua 6 ditulis. Bagaimana kita nanti perasaan mengajarnya? Apakah ke-6 itu muncul? Ternyata perasaan membuat pelaksanaan pembelajarannya tidak ada punya muncul satupun. Itu membazir namanya. Kita fokus pada satu saja. Oh, ya, ternyata pembelajaran saya hari ini banyak tentang diskusi. Yang saya dapat menggunakan elemen dari situ, dimensi Pancasila. Saya berkemerdekaan global. Silakan, ada apa? Kita tidak, ini yang kita tulis di modul itu dipraktekkan pada saat pelaksanaan pembelajaran. Terlihat alurnya yang mengarah kepada dimensi Pancasila. Itu jika digunakan di intrakurikuler. Tetapi hari ini ya kita gunakan yang 6 ini dan yang 10 di madrasah itu kita gunakan, kita buat sebuah proyek, sebuah kegiatan di luar intrakurikuler yang dinamakan co-curricular untuk mendukung takdir tersebut. Jadi ini harus dibedakan mana yang diikut dalam pembelajaran, mana yang tidak. Ini tidak yang kita bicara hari ini tidak diikut dalam pembelajaran. Ini proyek lain, ya proyek lain di luar intrakurikuler yang kita namakan dengan co-curricular yang kita laksanakan nanti ke depan ada sesuai dengan kesepakatan sekolah masing-masing. Itu Pak. Ada lagi pertanyaan silakan. Saya Pak. Silakan. Ibu Aisyah Silakan. Pak. Nah, silakan Bu Aisyah. Ini Pak ya, masalah modul P5 ini ya. Kan kalau kami di sekolah itu kan guru bidang 2. Iya. Wali kelas 1 kan. Jadi satu guru itu untuk di kelas itu berarti ada satu guru wali kelas, yang kedua guru agama dan guru olahraga. Jadi maksud saya masalahnya di sekolah itu hanya yang menyusun itu hanya guru wali kelas atau berkolaborasi ketiganya atau guru PAI dan wali kelas saja Pak. Baik Bu Aisyah, itu ke depan akan terjawab proses pelaksanaan. Jadi saya tidak mau jawab sekarang sih. Nanti kalau memang tidak jawab, Bu Aisyah bisa mengulang pertanyaannya. Ya Bu Aisyah. Oke, ini tentang dimensi dulu. Ya, dimensi dulu yang kita bahas. Tadi apa? Dimensi ini itulah panutan kita dalam melaksanakan
project ya, project P5 di sekolah. Jadi Bapak Ibu, di dalam dimensi ini dan di dalam di kemana tersebut, ini ada elemen lagi ya, di setiap ini ada elemen lagi. Nah, contoh di kita alur ini di buku panduan P5 sudah disebutkan, sudah ada. Contoh kasus Bapak Ibu kita ambil di sini sub elemen ya, yang ada di setiap fase pembelajaran, fase A, fase B, fase C sampai fase F ya. Untuk elemen di sini untuk dimensi berkemandekan global. Apa yang dipelajari? Apa yang kita di sini? Kita ambil satu contoh. Di sini adalah sub elemennya. Ini banyak sub elemen. Nanti Bapak Ibu lihat kembali ke buku, nanti saya kirim ke grup ya, buku penguatan profil Pancasila, proyek penguatan Apa profil. lagi? Jadi di sini ada salah satu elemen yang diambil menjalani budaya dan identitas budaya. Ya, di sini elemen budaya apa yang diharapkan pada fase di akhir fase A ya. Dapat apa diharapkan? Dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan ide-ide tentang dirinya dan beberapa macam kelompok di lingkungan sekitar. Itu tentang budaya. Yang kedua, misalnya Bapak Ibu ngajar di SD di kelas fase D, mengidentifikasi dan mendeskripsikan ide-ide tentang dirinya dan berbagai macam kelompok di lingkungan sekitarnya. Serta cara online berperilaku dan berkomunikasi itu dikembangkan ya. Di akhir fase D misalnya menjelaskan perubahan budaya seiring waktu dan konteks baik dalam skala lokal dan bentuk dari budaya sendiri. Tiap budaya dan bangsanya apa? Yang tadi dimensi 6 itu dijabar ke sub elemen lagi. Nah, salah satu tadi mendalami budaya dan identitas budaya. Yang kedua ada mengeksplorasi membanding. Nanti ada Bapak Ibu dapat lihat tentang saya cari, saya kirim ke grup biar Pak Ibu dapat lihat langsung. Ya, ke grup Pak. Sebentar Ibu. Ini Bu Rahmi. Bentar. Ini kirim ke grup Rami, kirim ke grup, tolong di forward ke semua grup Bu ya. Ya, biar saya forward Pak Kadir. Oke, boleh. Bentar. Izin Pak Kadir. Pak. Jadi kan tadi kata Kadir ada Ya. kita intrakurikuler, ekstrakurikuler. Ya. Kalau P5 itu kan Ya, betul. kurikuler gitu. Jadi penerapannya kata Pak Kadir di luar jam pelajaran. Ini dalam bentuk apanya itu seperti apa gitu? Apakah di itu apakah di rumah atau di lingkungan sekolah atau bagaimana gitu? Oke, baik. Itu sambil saya kirim ini, nanti dia dibuat di sekolah ya dengan rapor sendiri. Dia tidak merupakan bagian daripada intrakurikuler. Ya, intrakurikuler itu kalau merupakan intrakurikuler berarti
bukan proyek pilih namanya, tetapi dia merupakan bagian pembelajaran. Nah, di sini yang kita lihat di sini adalah dia co-curricular. Jadi bukan bagian daripada intrakurikuler, dilaksanakan di sekolah juga. GP-nya juga dialokasikan di sekolah juga, yang diambil nanti ke depan sudah ada jawabannya, yang diambil dari 20 sampai 30% waktu yang disediakan di sekolah tersebut selama 1 tahun. Jadi waktu yang dialokasikan di sekolah berapa GP total GP itu diambil sebagian 20 sampai 30% untuk mengajarkan P5 ini, ya, untuk membuat proyek P5. Dan kalau yang Kemendikbud sudah jelas setiap mata pelajaran sudah diambil itunya jamnya untuk digunakan sebagai P5, ya. Ini Bapak Ibu yang saya share screen di grup sudah dikirim, Bapak Ibu bisa baca yang di grup. Jadi tadi dimensi, salah satu dimensi yang saya nampilkan, ya. Di sini ada dia buku, di situ buku dimensi elemen dan subelemen, ya. Jadi Bapak Ibu sudah ada semua di sini yang khusus Kemendikbud. Jadi Kemenak bagaimana? Kalau Kemenak tidak sedetil ini. Namanya. Oleh Bapak Ibu nanti ini sebagai rujukan ini lihat di buku Kemenaknya lagi, karena kan teman-teman nanti yang bisa ambil di dimensi ini Bapak Ibu bisa berbarengan dengan Kemenak yang punya madrasah. Ya, silakan dipilih yang dari 10 tadi. Jadi ada dimensi apa di sini? Dimensi bertakwaan tadi. Apa subelemennya? Ya, ada akhlak pribadi, ya, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, ya, akhlak kepada bernegara. Nah, ini dimensi yang dilihat. Salah satu yang kita ambil misalnya, Bapak Ibu mengenal dan menciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Bapak Ibu di fase A misalnya, mengenal sifat-sifat utama Tuhan Yang Maha Esa. Dia adalah Sang Pencipta, Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan Maha mengenali. Jadi Bapak Ibu ini sama kayak di perencanaan di intrakurikuler juga. Jadi ini paduan kita. Jadi anak masih di sini masih ada kata-kata berkembang sesuai harapan, masih ada juga anak berkembang belum berkembang, dan ada anak juga yang melampaui berkembang melampaui harapannya. Dia apa? Sesuai dengan deskripsi pada dimensi yang subelemen yang masing-masing ini. Ini untuk elemen akhlak, akhlak beragama. Jadi lainnya ada juga untuk elemen akhlak pribadi, itu sama, ada integritas, ada merawat diri. Jadi Bapak Ibu dalam membuat intrakurikuler, silakan dalam membuat intrakurikuler juga boleh melihat, oh ini saya lebih akhlak tersebut, ternyata di kelas saya ajar itu akhlaknya nggak bagus pribadinya. Oh saya mau cecar nanti saya masukkan di modul ajar saya tentang akhlak ini, boleh. Tetapi itu bukan bagian daripada kurikuler, itu bagian dari pembelajaran. Jadi Bapak Ibu harus bedakan dulu mana proyek pembelajaran, mana proyek penguatan profil Pancasila. Kalau proyek pembelajaran itu dilakukan di intrakurikuler dan terinclude di dalam kelas seperti biasa. Tapi kalau proyek penguatan profil Pancasila itu dilakukan di co-curricular dan dilakukan secara kolaborasi satu sekolah menyepakatinya. Dan yang dicecar, yang dianalisis nanti di akhirnya asesmennya sesuai dengan subelemen ini dan sesuai dengan fase yang diharapkan di sini. Itu Bapak Ibu. Jadi ini untuk PAUD, Bapak Ibu bisa dilihat sendiri situ. Jadi pertanyaan yang boleh nggak saya tinggalkan? Misalnya saya nggak mau pakai ini P5, saya mau ke PPR aja. Bagi Kemendikbud nggak boleh. Kenapa? Karena Kemendikbud ini panduannya. Tapi bagi yang madrasah, juga tinggalkan P5-nya. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak mencapai profil Pancasila, pelajar Pancasila nanti pada akhir fase Bapak Ibu. Jadi bagaimana juga harus dipadukan. Dipadukan kira-kira saya pilih elemen komunikasi dan interaksi antar budaya di P5 di PPRA itu mana yang cocok. Nah, jangan masukkan ke sini. Jadi ada dua subelemen, ada dua elemen mungkin yang digunakan dalam satu proyek modulnya.
Itu Bu, ya Bapak Ibu. Nanti ini saya tidak teruskan oleh Bapak Ibu, lihat sini nanti. Jika sudah melihat-lihat ternyata ada pertanyaan boleh ditanyakan. Oke, saya kembali ke poinnya, ya. Jadi Bapak Ibu, sebentar. Ini Bapak Ibu, yang kita lanjutkan biar jelas ini proses pelaksanaannya. Oke. Tadi kita sudah melihat ada dimensi, ada elemen, ada sub-elemen, ada dimensi, ada elemen, ada sub-elemen. Ini salah satu kasus seperti ini tadi. Ya. Oke, pertanyaan ulasannya, apakah yang dimaksud dengan profil Pancasila? Mengapa? Nah, yang kedua, mengapa peserta didik di sekolah pendidikan perlu mencapai profil Pancasila? Bagaimana pemetaan alur perkembangan kompetensi dalam profil Pancasila? Ini pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang perlu yang akan kita bahas. Ya. Oke, tadi di Kemendikbud punya 662 sudah jelaskan profilnya. Jadi bagaimana membuatnya? Yang pertama merupakan kegiatan kurikuler berbasis project. Ya, artinya apa? Kalau project pasti ada hasil, bukan pembelajaran. Oh di kelas saya melakukan pembelajaran, bukan, tapi dia berbasis project. Dirancang untuk menguatkan kompetensi dan karakter sesuai dengan profil Pancasila. Jadi kalau yang PPRA silakan tambah yang 10 tadi, 1 10 tadi. Fleksibel, pelaksanaan dalam kelas fleksibel dari segi muatan, kegiatan dan waktu pelaksanaan. Jadi apa? Kapan saja boleh, muatan apa saja boleh, yang penting sesuai dengan elemen, sub-elemen dan dimensinya. Dirancang terpisah. Jadi dirancang terpisah dari intrakurikuler. Tujuannya, muatannya dan kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pada pelajaran intrakurikuler. Jadi Bapak Ibu harus ingat, ini berbeda, nggak ada kaitan dengan pembelajaran di intrakurikulernya. Satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat ataupun dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan proyek P5 ini. Jadi tidak dilakukan sendiri, ya, tidak dilakukan sendiri oleh guru kelas itu tidak. Oke. Hal yang diketahui mengenai proyek P5 ini dilaksanakan setiap tahun di semua tindakan kelas, ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ya. Total alokasi waktu proyek di jenjang dasar, menengah, diksus dan kejuruan sama semua Bapak Ibu itu 20-30% dari keseluruhan total JP dalam 1 tahun. PAUD kita tidak melihat, ya, apa 20-30 JP. Misalnya Bapak Ibu ada 1 tahun di kelas Bapak Ibu JP yang digunakan 1000 JP dalam setahun, maka diambil 200 JP untuk pelaksanaan P5 ini. Tema-tema yang diambil proyek sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi sudah ada tema pemerintah di situ yang di dimensi tadi sudah ada. Berangkat dari tema tersebut, sekolah dapat mengembangkan topik spesifik sesuai dengan konteks kebutuhan. Ya, spesifik silakan. Ya, nanti untuk misalnya kemerdekaan global, apa temanya merawat budaya, ataupun nanti kita lihat ke depan ada tema-tema yang disediakan oleh pemerintah. Oke. Sekolah berwenang untuk merancang pembagian alokasi waktu kegiatan proyek dan menyusun tim kepanitiaan yang akan memfasilitasi kegiatan proyek. Jadi Bu Aisyah, sekolah bukan guru kelas, itu wajib, ya. Bukan guru kelas, oh saya ngajar kelas A, kelas 1, guru, oh saya wajib bagaimana, tidak, di sekolah. Jadi di P5 ada panitia sendiri ataupun ada yang koordinator sekolah ada, ya. Koordinator sekolah pertama siapa untuk proyek ini. Habis itu ada koordinator untuk proyek siapa, dan ada koordinator kelas. Ya, koordinator sekolah, koordinator kelas, dan ada fasilitator, siapa yang akan mendampingi, mengawasi, dan memberi coaching kepada anak-anak yang melakukan P5. Minimal, ya, di situ ada 4 orang terlibat. Pertama koordinator sekolah, koordinator kelas, dan koordinator dan fasilitator. Ya, fasilitator bisa ditambah nanti sesuai dengan kebutuhannya. Jadi Bapak Ibu 4 orang itu terlibat dalam satu proyek. Jadi bukan melaksanakan sendiri.
Oke, pemerintah menyediakan beragam contoh modul project di PMM sudah ada di situ. Pada tahap awal guru diharapkan dapat mengadaptasi modul tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Sementara pada tahap lanjut, guru diharapkan dapat merancang secara mandiri. Itu Bapak Ibu jawaban Ibu Esi tadi. Ya. Ini tema-tema yang sudah disediakan. Ada kearifan lokal, ya, rekayasa dan teknologi, kewirausahaan, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, bangun jiwa dan raga, suara demokrasi. Kalau yang terakhir bekerja itu khusus pada SMK. Jadi Bapak Ibu silakan pilih 7 tema ini. Silakan cari dimensi ini kearifan lokal. Saya kemana? Pakai dimensi apa muncul? Elemen apa saya gunakan dan subelemen apa saya gunakan. Itu berdasarkan tema-tema yang sudah ada disediakan oleh pemerintah. Oke, untuk PAUD nggak perlu. Oke, alokasi waktu Dikdas ya menengah itu SD. Ini kalau secara diberikan oleh pemerintah bisa saja panutan kita 20-30%. Untuk SD MI 1-5 itu harus ada 252 JP yang diberikan untuk P5 per tahun. Ya. Untuk SD MI kelas 6 itu 224 JP per tahun. SMP 7-8 itu 360 JP, SMP 9 320 JP, untuk SMA kelas 10 itu 486 JP. SMA, MA kelas 11 216 dan SMA itu sesuai dengan masing-masing JP. Itu alokasi harus ada yang diberikan untuk P5. Oke Bapak Ibu, jadi untuk Diksus umum dan Diksus itu untuk SD dilaksanakan proyek dalam setahun itu 2-3 proyek, 3 tema yang diambil. Ya, berarti ada 3 buah proyek. Jadi tema itu kita ambil, nanti dalam itu bisa muncul bermacam dimensi profil Pancasilanya dan subelemennya, ya, sampai ke elemen yang ada di situ. Tapi dibolehkanlah setahun itu 2-3 untuk SD dan MI. Untuk madras, untuk SMA MSN, SMP MSN itu 3-4. Ya, 3-4 tema diambil dalam 1 tahun. Untuk SMA itu berada di 2-3. SMK berbeda dengan kita. Ada guru SMK di sini Bapak Ibu? Ataupun MAK ada? Oke, saya lanjutkan. Jadi ada tahap awal yang harus dilakukan oleh guru. Yang pertama membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil Pancasila. Ya, di sini ada kepala sekolah, ada kepala satuan pendidikan, tim fasilitator proyek. Ya, tim ini berperan merancang dan melaksanakan kegiatan proyek usul kelas. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Nah, ini sudah dirancang bagus, tetapi pendidikan tidak siap. Nah, ini diharapkan dan sudah itu kepala satuan pendidikan bersama tim fasilitator merefleksi dan menentukan tingkat kesiapan satuan pendidikan. Yang ketiga, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek penguatan profil Pancasilanya. Oke, di sini tim bersama kepala sekolah dan tim fasilitatornya merancang dimensi ataupun yang menandakan. Yang keempat, menyusun modul rencana pengajaran profil, ya, modul rencana pengajarannya, ya. Tim fasilitator menyusun modul proyek sesuai dengan tingkat kesiapan tadi satuan pendidikan. Dengan tahap umum menentukan subelemen, ya, tujuan proyeknya apa, mengembangkan topik apa, alur apa, durasi apa, serta mengembangkan setiap aktivitas asesmennya. Oke, itu di tahap di 4, di 5 merancang strategi pelaporan. Ya. Pelaporan yang kita lakukan di sini yaitu tim fasilitator merencanakan strategi pelaporan dan pelaporan hasil proyek. Jadi ada panen karya nanti. Ya, panen karya ini merupakan kalau berbentuk proyek, proyek itu dipamerkan ataupun dinampakkan hasilnya. Nanti pada akhirnya nanti siswa itu khusus untuk SD sampai ke SMA itu diberikan
rapor terpisah daripada rapor yang ada di intracurricularnya. Perencanaan ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan. Jadi kembali Bapak Ibu kepada satuan pendidikan Bapak Ibu. Ya, apa karakteristiknya, apa kebutuhannya, itu yang dikembangkan di P5 juga. Oke, prinsipnya ada holistik, ya, berpusat pada didik, jangan berpusat pada guru. Prinsip pengembangannya, jadi dikembangkannya bukan keinginan Bapak Ibu, tapi keinginan siswanya. Siswa butuh apa? Ternyata di sekolah Bapak Ibu banyak sampah, sampahnya bertebaran di mana saja. Jadi boleh diambil lingkungan, tema dan lingkungan, dimensi apa? Bergotong royong, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu dimensi yang diambil. Sehingga apa? Kita menyadarkan anak bahwa sampah itu tidak membuang sampah sembarangan, ataupun tidak bersih itu bukan bagian daripada karakter yang bagus. Itu yang kita ambil di prinsip yang bisa kita gunakan. Oke, ada peran pemangku pendidikan masing-masing ini, ada dinas pendidikan, ada pendidik, ada peserta didik, ya, dan komite satuan pendidikan. Ini saya lewatkan saja, ya, Bapak Ibu. Nah, pengawas, ya. Oke, modul proyek penguatan Pancasila, pertama kita mengadaptasi yang sudah ada. Di PNM silakan diambil, tapi diadaptasi sesuai kebutuhan dan keadaan sekolah. Yang kedua, membuat secara mandiri. Apabila sudah terampil Bapak Ibu di sekolah, itu silakan dibuat sendiri. Tapi yang adaptasi itu jangan copy paste. Ini sama kayak modul ajar. Tadi copy paste modul ajarnya dari yang ada di PMM, ya. Tapi di sini kita modifikasi kebutuhan murid itu yang kita lihat. Bukan kebutuhan kita harus ada modul ajar ataupun harus ada P5, tapi murid saya butuh apa? Jangan dibuat sesuai keinginan Bapak Ibu, tapi keinginan murid seperti apa. Sama juga dengan di modul ajar ini. Apa kebutuhan di sekolah saya? Karakter siswa saya apa? Karakternya seperti karakternya, saya butuh tentang wirausaha. Kenapa? Anak-anak karena tingkat penghasilan orang tua yang sekolah di situ rendah. Jadi saya buat wirausaha, nanti dapat membantu anak dan membantu orang tuanya di rumah. Boleh, silakan. Oke, Bapak Ibu. Apa komponennya pertama? Ada profil modul. Ya, fase jenjang, durasi, tujuannya apa? Pemetaan dimensinya apa? Tujuan profilnya apa? Rubrik pencapaian apa? Ada aktivitas, alur aktivitas proyek, profil secara umum. Ya, penjelasan tahap-tahap yang dilaksanakan. Nanti tahap-tahap kita lihat. Asesmen, instrumen pelaporan hasil. Asesmen ini menyimpulkan pencapaian proyek. Ya. Tim fasilitator tadi memiliki kebebasan untuk mengembangkan komponen dan modul ajar profil untuk menyesuaikan dengan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik masing-masing. Modul dapat diperkaya dan menambah komponen lain. Ada deskripsi singkat profil, ada pertanyaan pemantik dan memancing diskusi dan proses inquiry peserta didik. Ada alat, ada bahan, ada media, ada refleksi pendukung. Ini komponen yang harus ada di modul ajar, di modul P5-nya. Oke, ada tahap Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini harus melakukan 4 tahap. Yang pertama Bapak Ibu ada tahap pengenalan. Ya, ini contoh ya, contoh. Nah, ini diambil dimensi profil Pancasilanya, gaya hidup berkelanjutan, temanya sampahku, tanggung jawabku, total JP diberikan 57 JP. Profil yang dilaksanakan adalah beriman, gotong royong, berdala kritis, subelemen disasar, memahami keterhubungan ekosistem bumi. Nanti subelemennya Bapak Ibu silakan lihat di yang dikirim barusan di RAL tadi ataupun di ZIP tadi, silakan dilihat. Menjaga lingkungan alam sekitar, kerjasama, koordinasi sosial, mengajukan pertanyaan, mengidentifikasi dan mengklarifikasi dan mengolah informasi kekerasan. Itu subelemen yang disasar. Jadi Bapak Ibu di sini harus ada apa di sebuah modul dalam pelaksanaan nih poin P5, ada tahap pengenalan, ini harus ada. Ada tahap kontekstualisasi, ada tahap aksi, ada tahap refleksi dan tindak lanjut. Maka di yang yang paling penting ataupun yang harus ada di setiap pelaksanaan modul P5 ini 4 tahap ini.
Oh, di sini Bapak Ibu dapat menjelaskan langkah apa, tahap pengenalan apa saya lakukan. Ya, pengenalannya ada perubahan iklim dan masalah sampah sekolah, sampah, ada eksplorasi isu. Ternyata di sekolah kita banyak sekali sampahnya, nggak terpakai, sampah di mana-mana. Refleksi awal bagaimana sampah itu bisa teratasi. Nah, bawa anak, sampah itu untuk biar teratasi, bawa ke kunjungan ke TPA ataupun sampah, diskusi kritis. Jadi bukan saya buat ini saya mau buat sampah, anak harus kutip sampah tiap hari. Bukan, tapi ada tahap pengenalannya, ada diskusi kritis masalah sampah itu. Oke, tahap kontekstualisasi. Nah, ini mengkonstruksi masalah lingkungan terdekat. Jadi Pak Ibu bagaimana? Di sini dilaksanakan ada pengumpulan sampah di sekolah Bapak Ibu. Misalnya sampah disediakan sampah, ada tong sampah. Nah, kira-kira Bapak Ibu buat proyek 1 tahun. Kalau ini 1 hari sampah yang ini ditaruh kemari dalam satu tahun dan dalam 1 hari berapa kilo sampah akan menghasilkan di sekolah kita. Jika kita kalikan per bulan, per tahun, berapa banyak yang sampah yang dihasilkan oleh sekolah kita itu di pengumpulan atau pengorganisasian media data. Ada terstoknya sampah di sekolahku, ya. Ada pengorganisasian data secara mandiri, ada asesmen formatifnya, presentasi sampah di sekolahku, itu tahap kontekstualisasi. Jadi bukan kita lepaskan anak, kamu silakan di proyek P5 ini tema sampah, kita suruh anak untuk kumpul sampah, setiap hari kita suruh bersih anak, bukan. Ada informasi di situ, ada pembelajaran di situ. Ada tahap aksi. Nah, aksi bersama-sama mewujudkan pelajaran yang mereka dapat melalui aksi nyata. Apa aksi nyata? Ya, ternyata sampah dibuat temanya sayang sekolahku, evaluasi program pengolahan sampah yang ada. Ya, poster aksi nyata sayang sekolahku, peranku dan solusiku. Ini apa anak-anak begitu sampah itu apa yang dia lakukan? Ya, jadi dibuat aksi nyatanya. Saya buat aksi nyata poster ya tentang sampah. Saya buat temanya poster juga sayang sekolahku, peranku dan solusiku untuk mengorientasikan sampah tersebut. Poster aksi nyata saya tempelkan menunjukkan yang sesuai dengan sekolah, apa istilahnya yang sesuai cocok di sekolah tersebut. Poster aksi nyata juga sayang sekolahku membuat poster juga boleh. Jadi tidak semuanya P5 ini harus berupa proyek makanan ataupun proyek yang bisa dikonsumsi ataupun proyek yang lain yang berbentuk. Bisa saja presentasi, bisa saja poster. Ya, hasil informatif juga untuk simulasi proyek hasil tadi. Oke, selanjutnya ada tahap refleksi. Jadi sudah kita laksanakan 3 tahap refleksi dan lanjutnya seperti apa. Jadi di sini kita lakukan ada asesmen formatifnya, ada pemilihan poster. Ini baru tahap kita melakukan panen karyanya. Ya, ada evaluasi yang ditawarkan dan apa istilahnya di sini bereaksi sambil refleksi yang mengolah sampah setelahku. Tetapi tahap-tahap 1, 2, 3 sampai 17 ini, langkah ini itu bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Tetapi yang tidak boleh hilang tahap pengenalan, tahap kontekstualisasi, tahap aksi dan tahap refleksi dan tindak lanjut ini nggak boleh hilang dari sebuah modul. Ya, tapi langkah-langkah lain ini bisa modifikasi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Pengenalan saya melakukan apa? Kontekstualisasi saya melakukan apa? Tahap aksi saya akan melakukan apa? Tahap refleksi melakukan apa? Ini contoh saja yang diberikan. Inilah yang dilakukan jika bentuknya seperti ini. Tapi tahap pengenalan, kontekstualisasi, aksi dan refleksi itu tidak boleh hilang. Oke, contoh ini PAUD nggak perlu. Fase A, ya. Ini Bapak Ibu saya berikan linknya di ini. Ada versi lengkap di sini. Bentar Pak Ibu. Oke, saya bentar. Ini contoh 1 ya. Ini contoh, nanti link ini saya berikan ke Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu bisa lihat nanti.
Linknya saya berikan di grup. Di chat Pak Ibu ya, di chat ada link. Oke, di situ di chat saya kirim link Bapak Ibu untuk melihat modul ini tentang contoh modul ajarnya, modul P5 ya. Oke. Oke, sebentar Pak Ibu udah hilang PPT-nya. Itu link yang masuk Merdeka Belajar itu, Pak. Link di chat Bapak Ibu saya kirim. Ada di chat Bapak Ibu masuk link. Belum ada, Pak. Apa? Ada tadi. Ada. Pak, sudah ada. Oke. Dokumen presentasi ini. Nah, itu buka aja itu contohnya punya orang, Bu. Ya, jangan di copy paste itu. Oke, kita lanjut. Oke, tadi sampai ke mana? Holistik. Ini tema. Oke, PAUD, tapi bilang nggak perlu. Sini. Oke, ada dimensi tadi. Nah, ini bernilai kritis. Ya, sub elemennya mengajukan pertanyaan, target pencapaian di akhir fase A, kelas 1, kelas 1, kelas 2, apa ini contohnya ya, mengajukan pertanyaan, mulai kritis, mengajukan pertanyaan sub elemennya, target pencapaian apa, mengajukan pertanyaan untuk menjawab keingintahuan dan mengidentifikasi suatu permasalahan mengenai diri dan lingkungan sekitarnya. Ini mulai kritisnya tentang sub elemennya. Kreatif juga ada. Ya, ini semua ini sudah ada tadi di file yang dikirim ke grup masing-masing oleh Ibu Nurul. Ya, menyapa pikiran. Jadi aktivitas terkait itu nanti Bapak Ibu lihat masing-masing aktivitas terkait. Oh, ini saya mengajukan kritis, mengajukan pertanyaan di mana muncul di kegiatan aktivitas terkait Bapak Ibu. Aktivitas yang mana itu masuk terkait tadi? Aktivitas yang ini di 1, kedua, ketiga, keempat itu dikatakan aktivitas. Maka di sini dibuat biar kelihatan, oh ini 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 9 itu mulai kritis di situ. Oh kreatif ternyata di 11, 12. Itu yang dilihat. Ada subelemen subelemen tadi kan sudah dijelaskan di sebelumnya. Ada subelemen ini ya, subelemen ada dimensinya. Jadi subelemen ini nanti akan muncul di langkah-langkah ini. Ya, nanti langkah-langkah dibuat rubrik biar kelihatan oh mulai kritis, kreatif itu berada di 11, 12, 13, 14, 15 sampai 16. Nah, itu salah satu bentuk dari model ini kembangkan. Yang penting target di akhir fase A ini apa targetnya? Apakah semua kelas sama targetnya? Tidak, berbeda-beda sesuai fasenya. Jadi untuk melihat target ini silakan lihat ke deskripsi setiap elemen masing-masing, setiap sub elemen masing-masing. Kalau kasus di sini kreatif dapat mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaan dalam bentuk karya ataupun tindakan serta mengekspresikan karya dan tindakan yang dihasilkan. Ini kan menyangkut hasil. Bagaimana bentuk poster yang dihasilkannya? Kreatif nggak dia? Itu dinilai oh aktivitas itu berada di 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 nanti. Oke, itu Bapak Ibu. Jadi tahap pengenalan, aku udah ingin tahu buku ini. Tahap pengenalan, ya, ada tahap kontekstualisasi, ada ini aku ingin aku butuh, ya ini tema topik yang diambil. Jadi 4 tahap ini harus ada. Pengenalan, kontekstualisasi, merancang dan melaksanakan proyek kesalahan tadi dan refleksi. Itu 4 tahap. Langkah-langkahnya bisa disesuaikan Bapak Ibu di masing-masing sekolah. Oke,
Oke, contoh postur yang dilaksanakan, ya, murid pada pelaksanaan bergantian mempresentasikan temuan mereka. Nah, ada about me. Nah, ini macam-macam muncul. Ada postur yang kalau about me ini contoh yang dihasilkannya. Ya, assessment. Nah, ini berapa waktu Pak JP? Bahannya apa? Lembar studi kasus. Peran guru apa? Sebagai fasilitator, bukan yang melaksanakannya, tetapi sebagai fasilitator. Ya, guru menjadi mediator. Guru di sini umpan balik tertulis ataupun presentasi individu diakuisisi sebagai bagian dari asesmen formatif. Ya, guru sebagai moderator dalam meminta murid mempresentasikan apa yang dia butuhkan, ya, dalam hidup ini, ya. Ditulis masing-masing guru merasakan kembali perbedaan antara kebutuhan dan keinginan dan hubungan dengan prioritas pemenuhan kebutuhan. Jika dari sudut pandang kebutuhan dasar primer dan sekunder. Oke. Ada kriteria penilaian. Di sini kriteria kritis misalnya, ya, kelengkapan sajian informasi, kelengkapan penjelasan. Mulai berkembang seperti apa? Menyajikan jawaban untuk sebagian kecil pertanyaan panduan. Sedang berkembang, menyajikan jawaban untuk pertanyaan besar, pertanyaan dan panduan. Berkembang sesuai harapan, menyajikan jawaban untuk seluruh pertanyaan panduan. Berkembang, saat berkembang, menyajikan jawaban seluruh pertanyaan dan panduan. Oke, karena tema satu sekolah beda-beda, kelas yang dilaksanakan berbeda, bagaimana menilai formatif rubrik ini? Jadi Bapak Ibu, yang nilai yang berkembang itu, yang berkembang sesuai harapan, itu dinilai sesuai fasenya. Ya, ini misalnya, yang ini Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu, nah ini dilihat fasenya, sesuai fasenya. Dia apa? Jika Bapak Ibu fase A, berarti diharapkan berkembang sesuai dengan deskripsi ataupun kriteria yang disajikan tadi di sub elemen masing-masing. Nah, ini yang dilihat pada fase masing-masing. Dia yang dilihat jika belum berkembang, fase sebelumnya ditulis. Jadi Bapak Ibu membuat rubrik format ini nggak perlu susah-susah, harus saya ketik sini nggak. Tinggal di copy paste dari elemen-elemen tadi, sub elemen tadi buat kemari. Yang berkembang ditulis sesuai dengan fasenya. Yang belum berkembang ditulis yang sedang berkembang, ya. Yang sedang berkembang itu ditulis fase sebelumnya. Mulai berkembang ditulis juga fase satu tingkat, fase di bawahnya. Berarti jika ini kita ambil fase B, ya, B, ya, maka ini fase A. Ini sebagai fase A, ya. Ini sebagai fase fondasi, ataupun saya berikan di sini fondasi saja. Ya. P, fondasi. P. Di sini berarti fase C, ya. Fase C apa? Itu berarti yang harapan fase ini, fase yang dicecar. Ini yang diinginkan. Nah, ini yang harapan kita yang ini. Ini harapannya. Maka ini yang diambil sesuai fasenya. Sedang berkembang, itu fase belakang. Ini satu, mulai berkembang, itu fase yang di bawahnya. Fase sangat berkembang, itu fase di atasnya setingkat. Itu yang digunakan. Jadi tinggal copy paste yang ada di dimensi tadi ke deskripsi itu di bawah kemari. Oke, Bapak Ibu. Ada pertanyaan sampai kemari dulu sebelum saya lanjutkan? Ada? Silakan. Silakan Pak, langsung ditanyakan. Ini siapa duluan nih? Ini duluan Pak Suherman. Saya mau tanya, Pak. Pak Suherman dulu yang sudah angkat tangan, silakan Pak. Izin bertanya Pak, jadi untuk P5 ini lebih cenderung ke hasil karya anak Pak ya. Namun masih perlu bimbingan dan pemahaman tentang apa namanya proyek itu tadi ya. Itu Pak. Jadi Pak Suherman dan melihat anak tersebut sudah tuntas di P5-nya, dilihat dia posisinya di mana. Misalnya membuat poster tadi, dia sudah hasil yang dibuat tentang aku butuh, aku perlu, aku butuh,
Sesuai nggak dia hasil tersebut yang ditulis itu sesuai nggak? Dan poster yang dihasilkan itu sesuai juga dengan kriteria yang diharapkan pada dimensi kritis itu. Oh, jika sesuai digunakan di fase B, maka dia anak itu berada di berkembang sesuai harapan. Oh, belum sesuai, dia belum bisa mempresentasikan ataupun belum ada hasil. Sudah ada hasil, dia sudah bisa mengidentifikasikan, menyajikan ini, tapi belum bagus. Oh, itu silakan kembali ke satu tingkat di belakangnya. Oh, belum sama sekali. Oh, silakan kembali lagi ke tingkat paling bawah. Maka itu kan sudah ada masing-masing di deskripsinya. Ya. Ini misalnya ini kan bernilai contohnya ini bernilai kritis ya, bernilai kelengkapan sajian ya, ini kelengkapan sajian informasi pada dimensi kritis subelemennya kelengkapan sajian informasi. Ternyata ada anak menyajikan hasil karena ini fase B misalnya berkembang fase B menyajikan jawaban untuk seluruh pertanyaan pemandu. Kan kita mengajukan pertanyaan sudah kita rencanakan di modul tadi. Oh, dia mampu menyajikan jawaban untuk seluruh pertanyaan, maka dia dikategorikan berkembang sesuai harapan. Ini siapa yang buat ini menyajikan ini? Ini nggak perlu dibuat Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak perlu membuatnya karena sudah ada di dimensi masing-masing, sudah ada di subelemen masing-masing. Dia di bawah saja. Oh, belum sedang berkembang menyajikan jawaban untuk sebagian besar pertanyaan pemanduan. Tadi apa? Belum seluruh. Ada yang masih tertinggal. Anak yang lebih berkembang, dia menyajikan sebagian kecil pertanyaan. Tadi apa? Kalau ini jawab seluruhnya, ini kalau ada 10, ini jawab 10-10-nya. Kalau ini jawab cuma 7 misalnya, kalau ini cuma jawab 4. Nah, ini berkembang. Yang belum mulai berkembang. Yang sedang berkembang apa? Menyajikan jawaban untuk seluruh pertanyaan panduan secara terperinci. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini jangan dikotak-katik. Itu tinggal di copy paste dari elemen saja. Tinggal ditentukan. Oh, di mana posisi saya? Oh, ini kan sudah ada di elemen tadi. Nah, ataupun saya berikan contoh ya. Contoh, saya kembalikan dulu. Saya stop yang ini. Saya bawa ke dimensi tadi. Oke. Tadi subelemen, dimensi dan subelemen. Oke, Bapak Ibu dicontohkan saja. Fase A, ini materinya apa nih? Materinya berkemenangan global, ya, berkemenangan global, ya. Fase A, dia, nah ini kan sudah fasenya, ya, fase A. Maka di sini ini yang dikategorikan berkembang sesuai harapan. Jadi Bapak Ibu dia copy ini aja, ini copy yang fase A ditulis di kolom berkembang sesuai harapan. Nah ini, ya, sudah berkembang. Mulai berkembang ditulis fase sebelumnya, maka ditulis fase yang ini mulai mulai berkembang ya, yang ini. Oh, saya ternyata fase A, yang fase sebelumnya bagaimana? Yang belum berkembang, tak perlu ditulis karena nggak ada lagi tingkat sebelumnya. Oh, yang melampaui berkembang mana? Yang ditelah ini, yang ditulis satu tingkat di atasnya, mengidentifikasi dan mendeskripsikannya. Itu tinggal Bapak Ibu copy paste, bawa ke rubriknya. Ya, jadi tak perlu dibuat sendiri. Sebentar Bapak Ibu. Oke, itu Pak Soleman ya. Iya Pak, ada gambaran Pak. Terima kasih Pak. Bu Yuli silakan. Pak Muhammad Saleh dulu. Sebelum Bu Yuli tadi duluan Pak Muhammad Saleh. Oke, baik Pak. Ini saya mau bertanya gini Pak. Iya. Di sekolah kami kan ini sudah berjalan nih pembuatan P5 dan pembuatan P5 ini kan lintas mapel ya Pak ya? Dia bukan lintas materi Pak.
dia lihat pada lintas mapel maksud lintas mata pelajaran. enggak, dia enggak berkaitan dengan mapel, Pak. Dia Oh, berarti berkaitan dengan tema. gini, berarti saya mau cerita Pak. Nah, di sekolah saya itu pembuatan sesuai yang kami pahami bahwa pembuatan P5 ini adalah lintas mata pelajaran. Nah, dalam pembuatan P5, mapel SKI tidak termasuk dalam mapel yang terintegrasi dengan pembuatan P5. Nah, apakah memang berarti pemahaman di tempat saya yang salah atau memang setiap mapel itu terlibat dalam pembuatan P5 gitu loh, Pak? Ini saya jelaskan fungsi mapel itu, Pak Saleh. Mapel tadi, Bapak kan mengajar SKI, mapel SKI. Di mapel SKI itu dikembangkan, mapel SKI kan bagian intrakurikuler. Dia untuk profil Pancasila itu diambil dimensinya yang dikembangkan dalam pembelajaran. Ya, itu intrakurikulernya. JP Pak Muhammad Saleh tadi yang untuk jatah Muhammad Saleh misalnya 80 JP dalam setahun, itu bisa dikurangi 20% diambil untuk P5 yang diajarkan di luar mapel tersebut. P5 ini nggak ada lagi kaitan dengan mapel. Bapak Ibu juga harus misalnya di sekolah mapel SKI nggak ada lagi, oh ini punya mapel Mendika, punya mapel SKI, nggak ada. Gitu ya Pak. Jadi P5 itu diambil temanya sesuai dengan tema yang diberikan oleh pemerintah yang 7 tadi. Itu tema itu diambilnya, dimensi-dimensi subelemennya nanti dilihat di masing-masing di yang dikirim tadi. Jadi nggak ada kaitan mapel lagi. Mapel itu kita tinggalkan mapelnya. Nah, sekarang kita buat proyek P5 itu Bapak masalah apa di madrasah apa di ini di MI? Madrasah Pak, MTS fase D. Berarti dibuat 3 sampai 4 buah proyek. Dan proyek itu sesuai kalau kena madrasah include juga nanti tentang PPRA-nya. Jadi enggak ada istilah usaha SKI nggak perlu dibakar, nggak ada tuh Pak. Itu pahaman yang keliru. Jadi berarti semuanya semua guru buat proyek itu gitu Pak? Enggak, dia proyek itu enggak dibuat oleh guru masing-masing, itu dibuat oleh ya ada timnya ada. Tim sekolahnya, ada koordinator secara umum, boleh kepala sekolah ataupun wakil guru siapa. Setelah itu baru koordinator kelas. Setelah itu ditunjuk siapa fasilitator masing-masing ini. Misalnya Pak Muhammad Saleh ngajar di kelas 2 ya. Bapak Ibu berarti Pak Muhammad Saleh ditunjukkan sebagai koordinator di kelas 2. Silakan boleh ya. Jadi tidak digabung lagi ke mapelnya. Nah, jadi bagaimana kalau digabung ke mapel berarti kelas itu nggak dipakai misalnya? Bukan juga. Jadi semua satu sekolah sama sepakat untuk melaksanakan P5A dan PPRA ini. Jadi jangan dikaitkan lagi dengan mapel. Mapel itu kita tinggalkan. Itu kita bicarakan kemarin di intrakurikuler. Ya, di situ di modul itulah yang di situ juga ditambah profil Pancasila yang diinginkan di mapel tersebut ada. Itu Pak Muhammad Saleh. Ya. Jadi kan gini Pak. Ya nggak tahu mungkin pemahaman yang salah karena kemarin waktu kami pelatihan yang mendatangkan orang kemari yang kami pahami seperti itu. Jadi pembuatan P5 itu lintas mapel, kemudian setelah itu kami ditunjuk nih beberapa mapel yang terintegrasi dengan pembuatan P5. Seperti itu kemarin Pak yang kami pahami gitu. Berarti yang dimaksud oleh pemateri itu di bagian intrakurikuler. Ya, bukan gitu. di P5-nya. Jadi kalau intrakurikuler, walaupun SKI Pak Muhammad Saleh nggak boleh juga meninggalkan profil Pancasilanya. Jadi ini ada dua istilah dulu Pak. Ada profil pelajar Pancasila, ada proyek penguatan profil Pancasila. Kalau profil Pancasila itu adanya diintegrasikan dalam pembelajaran di kelas melalui mapel sesuai dengan mapel masing-masing. Adapun kalau tambah PPRA jadi sesuai dengan yang ada di PPRA masing-masing. Itu perbedaannya. Jadi kalau P5 ini terpisah, nggak ada kaitan dengan mapel lagi. Kenapa? Karena raportnya juga rapor terpisah nanti.
Raportnya nanti laporkan sesuai deskripsi tadi, berkembang ataupun belum berkembang, apa deskripsinya di situ. Oh, ternyata anak ini belum capai dia berkembang, maka di rapor itu diberikan karakter dia dalam melukis dalam dimensi jalan kritis ternyata belum berkembang. Maka di mapel terserah mau buat yang mana mapel, integrasi yang mana, mau pilih yang mana terserah. Jadi di sini nggak bisa lagi kita ikut sebagai tema-tema yang sudah ada. Oh, anak ini Bapak Ibu mapel SKI, mapel Merdeka, nggak ada perlu lagi kaitan mapel. Di mapel Bapak Ibu cuma diambil GP jatah Bapak Ibu yang seharusnya ngajar di kelas, tapi diambil GP-nya digunakan untuk P5. Jadi Pak Masalah jatah SKI nggak dipotong Pak untuk P5-nya. Iya, siap. Pak Masalah? Iya, siap Pak, siap Pak. Jatah JP SKI ada dipotong nggak Pak? Dipotong kemarin Pak. Atau kalau nggak salah berapa jam kemarin ya untuk pembuatan P5-nya? Nah, dipotong. Berarti itu kan masa nggak dilibatkan dan dipotong. Itu nggak ada kaitan situ Pak. Ya, itu mungkin ada kekeliruan dalam pemahaman P5-nya. Oke. Iya baik Pak, baik Pak. Pak Ibu Yuli, silakan Bu Yuli. Ya Pak, Silakan, Bu. yang saya mau tanyakan itu tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Itu kan ada beberapa yang terkait ya Pak. Iya. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau yang di modul yang barusan Bapak kirim, ada gotong royong, bernalar kritis, itu nanti dimasukkan semua apa pilih salah satu ya Pak? Dalam satu proyek itu kita dapat menulis beberapa dimensi yang kita inginkan. Nggak mesti Oh, satu proyek itu satu dimensi, enggak. Ya, misalnya kira-kira ini proyeknya besar, GP besar. Saya ingin tema yang saya ambil bisa melahirkan ke 6 proyek. Ya, silakan jika sanggup. Ternyata proyek pertama ini kami membuat dimensinya cuma 3 saja ataupun 4 ataupun 2, boleh. Jangan satu modul cuma satu dimensi. Itu keliru itu. Bukan keliru misalnya. Waktunya banyak nggak terpakai nanti, nggak akan terkejar yang semuanya. Jadi boleh 2 dimensi yang diambil, boleh 3, boleh 4. Jadi tergantung apa tema yang diambil. Di tema itu mungkin nggak akan memunculkan keempat dimensi ini. Jika mungkin silakan dipakai. Permasalahan sekolah saya ini kayaknya mencakup semua tema yang ada di sini, menyangkut semua dimensi ini. Silakan diambil digunakan proyek itu dan dipilih dimensi mana saja yang mencakup tersebut. Itu sekolah yang lebih tahu sesuai di kebutuhannya. iya. Itu Jadi dimensinya nggak boleh satu Pak ya? nggak boleh satu lah, nggak mungkin satu proyek Pak Oh iya. dibuat puluhan JP, Maksudnya kan, iya, tetapi satu dimensi yang dicerca. iya. Ya itu Berarti harus ada 2 dimensi minimal ya Pak? 2 dimensi minimal. Nah, Iya. nanti dijelaskan di rubriknya ini dimensinya angka ini merujuk ke dimensi mana, nanti dijelaskan nanti. Oh iya Pak, iya. Terima kasih. Sama Ibu Yuli, silakan Bu Ipanali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini Pak, di masalah P5, kalau di Kemendikbud di sekolahan SD saya, kami sudah pernah melaksanakan lebih dari 2 kali. Nah, di situ kami melaksanakannya serentak Pak, dari kelas 1 sampai kelas 1 ya, terus kelas 3, terus kelas 4 ya, yang baru kemarin itu. Nah, di situ kami itu semua guru terlibat. Iya, Bu. Nah, untuk memfasilitasi anak itu. Nah, pada kelas 1 itu kami membuat makanan jajan dari tepung. Seperti membuat pempek. Nah, di situ anak memprosesnya. Kami menganjurkan prosesnya bagaimana caranya. Kemudian di kelas 3 itu kami memberikan untuk membuat aneka jus dari buah-buahan. Iya. Nah, kemudian kelas 4 itu kami membuat jajanan dari ubi, bermacam-macam dari bahan ubi. Nah, pertanyaan saya, ketika olahan semua anak-anak itu sudah jadi, kan itu kami adakan bazar itu Pak. Iya, Bu. Nah, jadi anak itu dituntut untuk bisa membazarkan hasil karya mereka dengan wali-wali yang masih ada di sekolahan itu,
Nah, dan mereka itu mendapatkan uang ya dari hasil penjualan mereka. Mereka sangat senang sekali di situ, Pak. Di situ terlihat sekali ada dimensi yang P5 yang kita dapat itu. Ada yang bertakwa, ada yang bergotong royong, ada yang kebinekaan kan. Nah, kemudian di situ kan ada pembuatan rapot, Pak ya. Iya. Rapot P5. Nah, di situ kami setiap ulangan akhir semester itu kami tidak ada aplikasinya, formatnya. Jadi kami tidak pernah membuat laporan rapotnya gitu, Pak. Hanya pelaksanaannya. Nah, kemudian yang saya bingungkan ini, saya sebagai guru agama, apakah saya ini kalau membuat proyek P5 ini khusus di bidang saya, apa saya berkolaborasi dengan guru kelas, itu saja. Itu Pak yang saya pertanyakan. Bu, baik Bu. Oke, baik Bu, atas pertanyaan Bapak Ibu Ipan tadi. Sebentar Bu, saya tidak stabil koneksinya. Sebentar Bu. Jadi masalah Ibu tadi, Ibu membuat olahan ubi itu sesuai kebutuhan sekolah apa enggak? Sesuai permasalahan apa tidak? Apa Pak? Membuat olahan ubi tadi itu sesuai dengan kebutuhan di sekolah ataupun kebutuhan di lingkungannya, ataupun memang itu proyeknya dari hasil musyawarah guru-guru. Oh, ini proyeknya kita buat ini aja, ubi aja, ataupun memang hasil sudah dianalisis sesuai dengan karakteristik kebutuhan sekolahnya. Kami bertanya maunya anak apa gitu. Jadi anak itu maunya kami begini Bu, kita bikin olahan ini aja gitu. Ini sekolah Ibu masuk ke sekolah penggerak? Belum ada, tapi sudah ada yang ditawarkan, tapi gurunya itu ada satu yang masih dalam proses, satu yang itu. Oke, Ibu, ini kita luluskan P5 itu berdasarkan kebutuhan muridnya dan berdasarkan analisis karakteristiknya. Kenapa dipilih membuat ubi tadi? Berarti tema Ibu Ipan tadi tentang wirausaha Bu ya? Tentang wirausaha ya. Tema yang diambil. Iya, wirausaha ada bukan Bu? Iya, kewirausahaan. Jadi permasalahannya, nah, ini yang sering kita lihat karena kita di sekolah itu biasanya membuat proyek tertentu harus ada hasil berbentuk makanan. Jadi apa permasalahan sehingga di sekolah tersebut mengambil pengolahan ubi? Apakah di sekolah tersebut, di lingkungan sekolah itu, di sekitar lingkungan sekolah Ibu Ipaneli, ubi banyak, tetapi tidak tahu dia mengolah seperti apa. Nah, itu bisa jadi permasalahan. Jadi orang tuanya ubi banyak, tetapi ubi cuma direbus ataupun dibuat keripik, itu saja. Itu ya boleh dibuat usaha, ya sebagai usaha yang dibuat inovasi lain. Tetapi jika itu memang tidak jadi permasalahan, ubi itu banyak tapi tidak jadi permasalahan, itu tidak bisa diambil sebagai tema P5-nya. Karena sebagai proyek P5-nya. Kenapa? Karena itu bukan kebutuhan. Ya, kebutuhannya bukan itu. Tapi dimensi, kalau memang itu kebutuhan, dimensi yang diambil sesuai dengan tadi wirausaha. Nah, itu muncul dimensi, silakan diambil silakan diambil. Ya, berapa dimensi yang ada, itu boleh silakan. Masalahnya apakah Ibu Nelly ikut? Ibu kan berkolaborasi dengan teman-teman lain, bukan dibuat di kelas Ibu. Ini tahun berapa tema dibuat Bu di di sekolah Ibu? Last tahun sudah berapa tema di Bapak Ibu bisa mendengar suara saya? Dengar Pak. Bisa Pak. Bisa. Dengar. Oke. Ibu Ipan sudah berapa proyek yang dibuat? Ibu Ipan Ali? Iya Pak.
Berapa proyek yang sudah dibuat? Dalam setahun berapa proyek dibuatnya? Setiap ini 1 semester sekali itu ada. Itu sama semua kelas, ada kelas semua kelas sama. Iya, maksudnya pelaksanaannya bersama-sama, cuman beda tema. Beda tema. Boleh, beda tema boleh. Silakan. Jadi 2 sampai 3 4 kali. Jadi Bapak Ibu dibuat P5 itu bukan di kelasnya, tetapi untuk satu sekolahnya. Jadi satu sekolah, oh ya saya kelas 4 yang buat di kelas 4, tapi saya kelas 7 buat kelas 7, tidak. Itu semuanya dibuat ya. Dalam satu sekolah itu temanya apa. Maka harus dilihat dulu kebutuhan apa di lingkungan itu. Sampah, dari banyak sampah sekolah. Oh banyak ubi-ubi yang tak termanfaatkan. Oh ada kolam, ada lahan di belakang. Ternyata daerah Bapak Ibu penghasil sayur. Ditanam sayur, silakan, itu proyek P5-nya. Nanti disasar di proses-proses pelaksanaan itu muncul dimensi-dimensi yang akan dilaksanakan dan di asesmen sesuai deskripsi yang ada. Oh raport kapan diberikannya? Apakah harus diberikan sesama di akhir semester? Untuk P5 tidak. P5 diberikan raportnya di akhir proyek, selesai proyek diberikan raportnya. Oh ternyata proyek tersebut selesai 6 bulan setelah ujian semester. Ya diberikan setelah ujian semester. Oh selesai setahun proyeknya, diberikan setahun. Itu Bu. Jadi nggak mesti. Jadi format raportnya itu belum ada di aplikasi itu Pak. Ya belum ada. Jadi masih membuat raport manual. Jika di Dinas Pendidikan Bapak Ibu mungkin sudah diberikan ataupun di Kemenak masing-masing sudah diberikan, ya silakan pakai. Tapi secara nasional belum ada. Oke, yang penting deskripsi itu. Pak Kadir, Ya, silakan. Kita kan untuk ngisi tabel yang LK10 ini kan ada tema, topik, dan seterusnya. Ibu Suratmi, Pak. Iya, Bu. Silakan, Bu. Mana yang harus diklik? Ibu Suratmi. Ya, baik, Bu. Silakan, Bu. Untuk tema itu yang menentukan siapa, Pak? Tema ditentukan sesuai kebutuhan sekolah, Bu. Oh, berarti bisa macam-macam ya, Pak? Iya, sama apa sekolah Ibu yang menjadi permasalahannya apa? Ya, Tidak karakter. harus wirausaha, Pak. Gimana, Bu? Tidak harus berbentuk wirausaha. Nggak mesti, Bu. Nggak mesti berusaha. Karena selama ini persepsi kita harus menghasilkan makanan, ataupun harus menghasilkan proyek yang bisa dipamerkan. Nggak mesti. Jadi harus nggak produk ya. berusaha. Cuman yang sering kami tahu gitu, yang sudah pakai kurikulum Merdeka itu, yang kokurikuler ini mayoritas bentuknya wirausaha. Dan itu yang menyambut, maksudnya yang menyambut itu banyak suka yang seperti itu gitu, Pak. Ya, betul, Bu. Tetapi makanya itu harus dipahami Bapak Ibu. Di tema, kan sudah diberikan tema di situ. Tak mesti wirausaha. Oh, jadi misalnya di sekolah Ibu Suratmi banyak sampahnya. Sampah di mana anak tidak sadar buang sampahnya. Kan bermasalahan itu. Permasalahannya. Apakah itu tidak dijadikan sebagai tema di menjaga lingkungan? Ya, lingkungan bersih, lingkungan sehat. Kenapa harus dibawa ke wirausaha? Misalnya buat makanan. Nah, pada saat ini kan coba Bapak Ibu lihat proses pembuatan makanan jajan di kantin ataupun di mana berada di lingkungan nggak sehat. Ya, padahal hal pertama yang harus dilakukan adalah lingkungan sehat dulu. Kenapa banyak sampah? Itu kebutuhan untuk menyadarkan anak tentang sampah sehingga dia dapat nanti tema selanjutnya saya mengambil wirausaha, ya silakan. Jadi kan sudah diberikan 2 sampai 3 kali proyek. Nggak mesti ketiga proyek itu harus wirausaha, nggak mesti, nggak harus berbeda yang lain. Oh ini wirausaha, besok yang lain, besok yang lagi. Itu Bu Suratmi. Itu paradigma lama, Bu. Kenapa? Karena kita apa istilahnya Pak? Ada pameran dulu di kurikulum sebelumnya kan ada pameran makanan ataupun membuat makanan di sekolah. Nah, itu paradigma. Maka itu masih dibawa kemari, Bu. Maka semua sekolah itu mengambil wirausaha untuk sebagai P5-nya. Gitu, Bu. Itu Bu Suratmi, ya. Iya, Pak. Ini Ibu Aisyah, silakan, Bu. Bu Aisyah. Ya, Pak. Saya mau tanya, Pak, yang pertama itu pelaksanaan
P5 ini itu dilaksanakan pada, kan kalau di sekolah kami itu yang kami baru tahun ini Pak melaksanakan kurikulum merdeka, dan kebetulan ketika baru masuk ini kami kan langsung panggilan PPG, jadi belum sempat tahu bagaimana pelaksanaannya di sekolah Pak ya. Ya. Jadi maksud saya pelaksanaannya itu apakah hanya untuk yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka, kayak kami kan hanya kelas 1 dengan kelas 4. Iya, Bu. Ya sama Bu, titik SD sini. Iya, Bu. Maksud saya berarti yang melaksanakan itu pembagian raport dan sebagainya, pelaksanaannya itu hanya untuk anak kelas 1 dan anak kelas 4 saja ya Pak ya? Ya, betul, Bu. Kelas 1 dan kelas 4 saja. Terus yang kedua Pak, di LK itu kan ada rubrik penilaiannya itu kalau tidak salah ada 4 ya Iya, Bu. kriterianya. Nah itu apa format itu harus 4 atau boleh ditambah jadi 5 atau mungkin bisa dikurangi jadi 3? Itu ikut format itu, Bu. Nanti kan tadi sudah saya nampakkan penilaiannya, Bu. Ya, ikuti sesuai itu. Nanti kenapa? Biar Bapak Ibu dapat mengcopy paste di situ sesuai dengan kriteria masing-masing. Jadi jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi. Tapi begini Pak, kalau itu kan kalau di LK ya. Tapi kalau misalkan pada pelaksanaan kita di sekolah, apakah dia harus persis seperti itu 4 atau misalkan mungkin kan kita nanti di sekolah kan banyak menemukan hal-hal baru gitu ya, bisa kita tambah atau bisa kita kurangi. Paling yang bermasalah itu di fase A, karena 2 fase di belumnya kan di belakang satu fase A itu ya cuma fase pondasi ya, yang mulai berkembang itu berada di fase pondasinya. Maka nggak masalah, jadi mulai berkembang apa? Berarti bisa diambil 2 fase lagi di atasnya. Jadi format itu jangan diubah, Bu. Nanti susah Bapak Ibu pada saat membuat raport. Ya. Satu lagi Pak ya. Ya, silakan Bu. Pelaksanaan ini kan kami ini kan ngerjain LK untuk proyek Pancasila ini ya. Itu hanya membuat LK-nya saja. Apakah nanti kami akan melakukan PPL juga Pak? PPL untuk penerapan ini. P5 itu nanti teknisnya di Bu Rahmi. Gimana teknisnya Bu Rahmi PPL? Ada Bu Rahmi ataupun Bu Nurul? Ada? Ini PPL belum tahu Pak Kadir. Kita akan mau konsultasi dulu sama PPG lain kan, karena kita baru perdana ini. baik Bu Nurul. Jadi itu belum kelihatan ya Bu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini biasanya karena nggak mungkin di PPLK sendiri Bu, karena ini pekerjaan kolaboratif bukan pekerjaan pribadi ya. Jadi Bapak Ibu belum bisa kita pastikan. Itu. Satu lagi yang menanya Bapak Ibu, ada materi sedikit lagi karena kita harus selesai jam 10. Sedikit Pak. Silakan satu lagi. Sedikit Pak, Bu Zahra Pak. Ya, kalau kita kan kemarin-kemarin tuh misalnya kita pilih di modul-modul sebelumnya itu kita pilih fase C karena mengajarnya di kelas 6. Kalau di P5 ini bisa kita pilih fase lain, Pak? Ibu? Ya, halo. Ya, Pak. Diulang, Bu. Itu kan di modul-modul diulang. Kemarin itu kan di modul sebelumnya itu saya pilih kan fase karena saya ngajarnya kelas 6 karena di bidang studi pembelajaran akidah akhlak di kelas 6. Jadi saya pilih fase C. Kalau di P5 ini boleh kita pilih fase selain fase C itu, Pak? Di sekolah Ibu Dara sudah menerapkan kurikulum merdeka? Belum, Pak. Kelas 1 belum, kelas 2 belum, kelas 3 belum? Kelas 1 udah mulai. Berarti diambil P5 ini dibuat sesuai dengan kelas yang sudah diterapkan kurikulum fase yang sudah diterapkan kurikulum merdekanya. Oh ya, berarti nggak masalah dengan fase yang kita kemarin tuh di apa? Nggak ada kaitannya. Ini fase yang dulu beda CP-nya, ini fase yang sekarang berbeda. Iya Pak. Sudah selesai yang kemarin. Oke Bapak Ibu, saya ada waktu 15 menit lagi, saya akan melanjutkan presentasinya. Nanti setelah ini bisa diskusikan lagi. Ini ada berapa apa istilahnya
pelaksanaannya berkembang sudah. Ini saya lewatkan formatifnya sudah ada di situ. Ini hal-hal poster yang disiapkan. Artinya apa? Kalau pakai poster ada penilaian seperti apa nanti tinggal dicek dibuat sendiri Bapak Ibu ya. Ada penilaian akhir presentasi ya. Rubrik formatifnya sama ini, jangan dikurang-kurangi, mulai berkembang sudah harapan nanti dia di copy paste saja. Isinya ditempel kemari. Oke, ini ada persiapannya, ada kesempatan kolaborasi. Ini saya lewatkan ya. Nama kelas ini akan dilaporkan nanti, dimensinya apa saja, apakah dia berkembang sudah harapan, nanti dia ditulis di rubriknya. Ya, ini akan bahan menjadi Bapak Ibu di raport nanti dalam membuat P5-nya. Pemetaan proyek ya, mulai aktivitas di mana saja proyeknya ya, di mana yang tercapai ataupun di mana yang tidak tercapai di situ. Ini saya lewatkan ya. Dimensi kritis sudah ada di Bapak Ibu di situ. Nah, ini anak membuat rekapannya di proyek siswa A12 murid 1 siapa ataupun namanya siapa yang sudah berkembang, belum berkembang untuk kompetensi masing-masing itu. Ini saya lewatkan Bapak Ibu. Ya, alternatifnya ya. Ini contoh raport project ya Bapak Ibu, Diksus yang kita bawa kiri. Anak tersebut mengenal dan merawat keberagaman tema yang diambil, misalnya dia berada di posisi mana. Itu tinggal ditulis Bapak Ibu dimensi-dimensi kritisnya. Oke, saya bawa ke Bapak Ibu miskonsepsi saat ini ya, miskonsepsi terkait dengan proyek modal P5-nya. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara mandiri dengan hanya menyasar pada level dimensi karakter profil Pancasila. Itu miskonsepsi, Bu. Ya, jadi di sini tidak ada kaitannya dengan pembelajaran di kelas yang intrakurikulernya. Merupakan kegiatan intrakurikuler integrasi dari berbagai mata pembelajaran. Itu miskonsepsi. Ini bukan salah konsep itu. Jadi bukan integrasi daripada mata pelajaran. Wajib menghasilkan sebuah produk dalam bentuk barang yang dipamerkan. Itu juga tidak mesti, nanti ada jawabannya. Asesmen menyasar pada tema dan produk, bukan pada kompetensi. Itu juga salah. Ya. Oke. Miskonsepsi yang benar. Pertama, tujuan pembelajaran proyek dirumuskan secara mandiri dengan hanya menyasar pada level dimensi ataupun profil Pancasila. Ini salah, miskonsepsi yang salah. Yang benar bagaimana? Tujuan pembelajaran proyek sudah ada di dalam dokumen profil Pancasila menyasar pada level dan rumusan kompetensi untuk jenjang. Ini Bu, ini kompetensi dan tujuannya sudah ada di sini masing-masing. Jadi nggak perlu disasar lagi ke tujuan pembelajaran yang ada di intrakurikuler. Ya, miskonsepsi ini yang salahnya Bu. Jadi Bapak Ibu selama sudah mendapatkan konsep yang dulu pelatihannya, silakan cek lagi kembali. Yang kedua, kegiatan terintegrasi berbagai mata pelajaran. Salah. Konsepnya apa? Kegiatan lintas disiplin ilmu yang berada di luar pembelajaran. Ya, bukan integrasi dari berbagai pelajaran, tetapi lintas disiplin ilmu yang ada di luar pengajaran. Kegiatan proyek penguatan P5 bukan integrasi dari berbagai pelajaran, karena pembelajaran itu intrakurikuler. Tujuan pembelajaran mengacu pada CP. Sementara P5 langsung mengacu pada rumusan kompetensi profil Pancasilanya yang belakang tadi. Oleh karenanya, ketika menjadi fasilitator proyek, guru tidak lagi berperan sebagai guru mata pelajaran. Jadi dia sedang berperan sebagai guru P5, bukan guru mata pelajaran. Itu miskonsepsi. Yang kedua, kegiatan proyek profil wajib menghasilkan sebuah produk dalam bentuk barang ataupun dipamerkan dalam karya. Konsepnya bagaimana? Produk akhir profil Pancasila bisa berupa aksi, kampanye, dan tidak harus diakhiri sebuah pameran. Ya, selama ini harus pameran kita, tapi tidak mesti. Oke. Kegiatan P5 menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek, identifikasi perbedaan pembelajaran proyek dan pembelajaran berbasis proyek. Karena ini masih salah, ada pembelajaran proyek dan ada pembelajaran berbasis proyek. Kalau proyek itu menekankan pada produk. Kegiatan dikembangkan di pelaksanaan pembuatan produk, itu proyek ya, bisa lakukan dalam waktu singkat beberapa pertemuan, itu proyek. Kalau pembelajaran berbasis proyek berdasarkan pada proses yang kita lihat di sini, proses di kegiatan dikembangkan di isu yang sedang dieksplorasi ya. Umumnya perlu dilakukan dalam waktu yang cukup memadai, beberapa pertemuan untuk setiap tahap alurnya. Ada apa? Yang kita lakukan di P5 bukan pembelajaran proyek, tetapi pembelajaran berbasis
project. Itu yang kita lakukannya. Oke. Yang benar, assessment project menyasar pada tema ataupun dan produk, bukan pada itu salah. Yang benar bagaimana? Assessment fokus pada menyasar rumus kompetensi profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan pembelajaran. Ilustrasi seperti ini, Bu. Terdapat kegiatan bertema gaya berkelanjutan yang menyasar dimensi kemandirian dan nilai kritis. Aktivitas utama membuat poster mengenai pelestarian lingkungan. Asesmen yang salah bagaimana? Mengukur kreativitas membuat poster. Itu salah. Ya, kriteria penilaian berupa pemahaman konten mengenai pelestarian lingkungan dan kreativitas serta estetika dekorasi poster. Poster itu sesuai media saja, tapi yang kita lihat kompetensinya. Asesmen tepat bagaimana? Mengukur kemampuan selama proses pengerjaan poster, ya, bukan pada hasil. Tadi kalau membuat ubi bukan pada produk ubinya, tapi bagaimana dia mengerjakan ubi tersebut. Nah, kriteria kemampuan mengolah pekerjaan secara mandiri, kemampuan mengolah informasi dan digunakan sebagai konten posternya. Jadi bukan produk yang hasil itu. Oh, jadi ubinya bisa saja orang beli di tempat lain, taruh ke situ. Tapi proses yang kita lihat. Oke. Ini dokumen acuan di P5-nya, Bapak Ibu bisa lihat di munisi, sudah saya kirim ya, Bapak Ibu. Ini sudah saya lewatkan. Oke. Ada kuis benar salah Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Sudah ada P5, tidak lagi proyek pembelajaran. Benar apa salah, Bu? Tidak perlu lagi ada proyek pembelajaran. Benar apa salah? Salah. Salah, berbeda proyek pembelajaran lain, dia intrakurikuler ya, P5 juga lain. Kegiatan proyek membutuhkan kolaborasi yang optimal antara berbagai pemangku kepentingan termasuk orang tua, murid dan dinas pendidikan setempat. Benar apa salah? Benar, Pak. Benar. Benar, Pak. Benar. Benar, Pak. Kegiatan proyek adalah salah satunya wadah guru untuk berkreasi membantu murid mencapai kompetensi profil Pancasila. Benar. Salah. Yo, Salah. kegiatan proyek satunya wadah guru. Satu-satunya wadah. Apakah satunya? Salah, Pak. Salah, Bukan, Pak. Pak. Tidak, Pak. Tidak. Salah. Bukan. Salah, Pak. Ada Salah. tiga. Tidak satu-satunya. Seluruh sekolah diharapkan dapat merancang modul proyek secara mandiri di tahun pertama pelaksanaan penguatan profil Pancasila. Benar? Benar. Diharapkan, Pak ya. Benar, Pak. Diharapkan. Diharapkan merancang modul secara mandiri di tahun pertama. Tahun pertama, Bu. Oh, Tidak, tahun Pak. pertama. Salah, Pak. Salah, Pak. Salah. Boleh Karena modifikasi. Awal tahun. Dalam pelaksanaan P5, pelaksanaan proyek, guru menentukan sebenarnya aktivitas apa saja harus dilakukan oleh murid. Dalam melaksanakan proyek guru menentukan Dalam pelaksanaan proyek. Ya. Salah. Tidak, salah, Pak. Tidak, Pak. Salah. Kurang tepat. Dalam pelaksanaan proyek. Salah, Pak. Salah. Benar, ini kan sudah ada langkah-langkah 4 tadi. Ya. Masuk ini. Langkah-langkah tadi, Pak. Ya. Benar, Pak. Itu. Oke. Pak. Sudah, Bapak Ibu, sudah saya sudah habis materinya. Bapak Ibu masih ada waktu 6 menit, silakan kalau mau diskusi silakan ditanyakan. Kalau tidak Masih padai. bingung, Pak. Siapa Bu yang bingung? Saya masih bingung. Pak Suherman, silakan Pak Suherman tadi sudah angkat tangan, silakan Pak. Tertarik Pak yang terkait sampah lingkungan. Namun demikian di tempat kami kan lahannya kan banyak yang kosong Pak, lahan halaman sampah. Itu kalau ngambil tema hidup berkelanjutan, kemudian proyeknya itu apotik hidup apa bisa Pak? Ya Pak, diulang Pak, diulang. Saya nggak bagus suaranya. Tadi kan kalau misalkan tema saya ambil hidup berkelanjutan Pak ya, karena di sini ada gaya hidup berkelanjutan. Karena melihat lingkungan sekolah kami ini kan agak luas halaman, jadi itu termasuk kan untuk topiknya pemanfaatan lahan kosong. Bisa itu Pak ya? Boleh. Nanti pemanfaatan lahan kosong bisa lahir juga wirausaha, tanam sayur, ya ataupun tanam apa di situ bisa Bu, wirausahanya. Yang penting sekolah sanggup, kebutuhan sekolah ada, dan sesuai dengan sekolahnya. Itu Pak Suherman, boleh. Oke, ya sama Pak. Ibu Leni, silakan Bu Leni.
Oke, baik Pak, izin bertanya. Saya kan SMP ya Pak, fase D. Nah, di sekolahan saya, anak-anak itu kebanyakan, maaf ini nyebutin merek ya Pak, suka bermain yang namanya TikTok. Nah, kalau di sini saya ngambil tema kearifan lokal, tapi tema judulnya itu tentang tarian budayaku, itu bisa tidak ya Pak? Boleh, tapi di situ harus dapat muncul nanti bagaimana TikTok itu bisa teratasi yang tidak bagusnya. Jadi kegiatannya diarahkan ke situ nanti. Berarti bagaimana caranya siswa saya itu bisa menyintai yang namanya kearifan lokal itu ya Pak? Ini kan alur pengenalan budaya, diajak ke museum-museum ataupun kemana, nah, itu yang diberikannya. Jadi itu langkah-langkah Bapak Ibu kan bisa buat nanti di langkah-langkah tadi pengenalan apa. Kan di situ Ya, ada nampak TikTok, ada nampak negatif TikTok kan di pengenalan budaya kita sebelumnya seperti apa, ya, cocok ke agama kita seperti apa, itu kan di situ di pengenalan diberikannya. Makanya perlu kita rancang modul. Baik. Oke, satu lagi Bu, saya lupa sampaikan, proses pelaksanaan P5 itu tiga tipe diberikan, tiga pilihan. Yang pertama boleh setiap hari, misal diambil setelah jam istirahat diambil P5, boleh selama sistem per minggu, misalnya Sabtu Minggu diambil untuk P5, boleh per semester, misalnya diambil tahun awal, bulan awal sebagai P5, ataupun bulan akhir sebagai P5. Itu terserah Bapak Ibu di sekolah mana yang pilih. Boleh per hari, boleh per minggu, dan boleh per semesternya. Per bulannya. Oke, itu Bapak Ibu. Ada lagi yang bertanya, silakan Bapak Ibu. Ada? Kalau ini ya saya rasa sudah jelas di sini LK-nya, LK 10-nya sudah jelas, saya lihat sudah di Ibu Nurul sudah kirim. P5-nya, baca dimensi P5-nya, temanya apa, subelemennya apa, akhir fasenya apa diharapkan, dan rahmatan lil alaminnya apa, dan 10B, alur aktivitas apa, pengenalan apa, kontekstualisasi apa, itu Bapak Ibu ya. Ini di 10B itu harus ini Bu, harus memuat pengenalan apa saya lakukan di pengenalannya. Jangan isi tok itu cuma satu, enggak. Ya, dibuat langkah 1 ini, langkah 2, langkah 3, langkah 4 ini. Ya, direfleksi. Di alurnya itu, Pak. Hah? Di alurnya itu. Ya, di alurnya, di 10B, di aktivitasnya. Nah, di aktivitasnya. Di pengenalan apa Bapak Ibu lakukan? Di kontekstualisasi apa lakukannya? Dibuat alurnya 1, 2, 3 sampai seterusnya. Kami kasih contohnya apa, Pak? Kenapa, Bu? Dikasih contohnya di share gitu di grup. Ini Bu, udah jam 10 Bu. Saya nggak ini ada kegiatan lainnya harus saya ikuti. Kalau sudah saya kasih contoh Bu tadi, contoh di link tadi. Di link tadi sudah contohnya Bu. Ya. Di LK10 saya juga sama, kategori penilaian apa berkembang itu tinggal di copy paste dari sub elemen yang sudah saya kirim. Bagi madrasah, Bapak Ibu silakan merujuk kepada profil penguatan nilai alamin yang ada di buku madrasahnya. Jadi nanti SKI yang ngajarin madrasah formatnya sama, tapi dia merujuk juga melihat mencecar dimensi yang ada di madrasahnya. Misalnya pengenalan itu harus muncul juga nanti di pengenalan. Apa dia ambil di pengenalannya itu harus ada juga. Itu bagian madrasahnya. Itu Bapak Ibu. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada lagi, saya akhiri pertemuannya. Ada lagi? Ibu Rami? Ibu Nurul? Umi? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Kalau tidak ada lagi, saya akhiri pertemuannya, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat hari ini. Saya minta maaf lebih kurang. Dan proses perencanaan kurikulum, proses pada kurikulum Merdeka sudah selesai sampai hari ini, sampai ke P5-nya sudah tuntas. Bapak Ibu, harapan ke saya
saya secara pribadi mengingatkan kita ini sebagai pendidik. Pendidik itu kita akan mewariskan pada anak kita, generasi kita, maka paradigma yang sebelumnya yang kurang bagus itu akan diubah. Ya, kita sesuaikan dengan paradigma yang ada di Guru Merdeka. Kita boleh berdiri di tempat yang sama jika kita tidak ingin melakukan perubahan pada pendidikan Indonesia. Tapi hari ini kita harus melangkah satu langkah ke depan ataupun dua langkah untuk sama-sama memajukan pendidikan kita. Jadi ego kita hari ini, saya harus mengajarkan seperti ini, sebelum lama itu diubah. Ya, kita ini mengajar untuk mencerdaskan anak bangsa, bukan mengajar untuk pribadi. Maka pada saat kita mengajar untuk mencerdaskan anak bangsa, kita harus punya keyakinan, harus punya kepercayaan, dan harus ada kemauan bagaimana anak didik saya itu harus bisa dan harus cerdas. Bukan sebatas kita mengajar untuk memenuhi kewajiban masing-masing. Itu Bapak Ibu dari saya. Saya minta maaf lebih kurang ya. Memajukan pendidikan, harapan kita menjadi generasi yang lebih baik. Ya, saya pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dulu ya. Jadi izin kawan-kawan, ada Bu Rami? Ada enggak? Ada. Nurul ada Bu Nurul. Iya, Bu Rami atau ada yang lain. Jadi kita kan ini dalam Zoom ini ada beberapa kali direkam. Ini bisa kita sosialisasikan kepada kawan-kawan kita. Nah, jadi ada di YouTube ini. Jadi ini sangat bermanfaat kalau saya pribadi. Jadi ada perubahan-perubahan untuk di sekolah kita. Jadi kalau ada ini YouTube kita PPG ini, mohonlah di like, kemudian berbagi kita sama kawan. Ini sangat bermanfaat. Kita ulang, kita putar-putar gitu kan. Ini jadi bahan pembelajaran kita gitu. Itu selain saya, karena saya melihat kemarin YouTube PPG kita ini hanya baru 3 atau 10 orang yang menonton gitu. Jadi itu kalau saya pribadi. Bu, saya Pak. Yuk, bacakan dulu saya. Ya, itu untuk refreshing apa? Untuk selanjutnya mari kita kerjakan LK10. Ya. Apalagi LK9 masih ada revisi. Nah, itu nak. Revisi juga Pak LK9. Dulu Pak Anip. Ya Bu. Istirahat nih. Ya, semuanya. Ini boleh keluar atau gimana? Udah selesai ini. Boleh, Bu Rami, si pembahasan kan kalau Bu Rami masih menemani kayak. Ya, ada. Selesai Pak Arwan. Pamit dulu saya ya. Assalamualaikum. Oke. Kita kerjakan tugas hari ini. Bisakah LK-nya kekayaan masing-masing? Lanjut. Rahmi ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar juga ya Bapak Ibu. Ya Bu. Saya belakangan aja. Ya Pak, ini masih setia. Saya nunggu tutup Pak. Bu Rami dari tadi nggak ada komentar gimana? Revisi yang 9. Pak Arwan. Iya, enggak. Awak masih revisi LK9. Ya, sudah revisi yang 9 modul 2. Belum. Ini mau revisi. Oh, itu pasti sudah itu. Pak Nip sudah? Belum. Ini mengerjakan yang 10. Sudah mengerjakan yang 10 saya, Pak. Baik. Selesai. Ada contohnya?
Sudah selesai buat namanya di bawah. Gak Namanya apa-apa. Itu refreshing biar nggak stres bawaannya. Kalau saya catatan saya revisi pertama itu model pembelajarannya dikaitkan katanya dengan langkah-langkahnya. model abad 21, Pak. Iya, betul. Iya, saya cuma pakai tatap muka. Ya, nanti lihat-lihat. Itulah usulan tadi sama kawan-kawan biar dilihat YouTube-nya. Saya komentar terus Pak di YouTube. Iya, iya. Udah, ini kan bahan kita ini luar biasa kalau kita datangkan Pak Kodir ke sekolah-sekolah kita belum ada waktu. Jadi melalui media inilah sangat bagus sekali. Saya udah share kepada kawan-kawan gitu kan. Sekolah tanggapan. Emang Pak Arwan rumahnya dekat sama Pak Kodir? Enggak, jauh lah. Enggak, kalau kita datangkan ini kan waktunya panjang. Jadi dengan men-share YouTube dengan media sosial gini, manfaatnya sungguh luar biasa. Nah itu tanggapan pribadi. Ya, masalahnya kalau di kelas sekolah saya itu belum sama sekali ada apa kurikulum merdeka ini. Iya, di tempat saya juga belum ada penerapan ini P5 ini gimana ke depan. Kata Bapak itu tadi kan bentuk tim. Jadi ada timnya kayak tim akreditasi lah ini si Anu, nah, itu dia. Kayak ini P5 juga dibentuk tim. Siapa yang ketuanya apa, kemudian koordinatornya gitu kan. Ya, ini masih meraba-raba. Tugas di ini nanti kita buatnya sembarangan. Ternyata nggak bisa menjalankan. Enggak boleh sembarangan Pak Nip, harus sesuai alur jalurnya. Jadi kita minta nanti kepada sekolah yang sudah menerapkan bagaimana caranya. Iya, di sekolah saya sama sekali belum pernah ini masalahnya. Belum penerapan. Baru Kalau saya cuma tadi sosialisasi kayaknya baru ikut sosialisasi. iya, baru sosialisasi baru. Kalau saya tadi tertarik masalah gaya hidup berkelanjutan, masalah sampah itu di mana-mana memang kami aja di Kota Ya, itu, Pak. Pekanbaru di tempat lain itu masalah sampah memang nomor 1. Ya. Sekarang kan sungai-sungai, nah itu kan mungkin jadi bisa diangkat lah nanti bisa digerakkan umpamanya usulan untuk sekolah. Iya, pencemaran sungai itu kan dari sampah juga. Ya, berarti kan bisa melakukan apa gerakan pembersihan sungai, umpamanya bagaimana kan? Iya. Ya. Tapi juga mencakup